Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Kita lanjutkan materi untuk kelas 3 matematika video sebelumnya, lanjutan video sebelumnya ya. Masih buku matematika. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 163. Masih tentang sudut ya. Kali ini kita masuk ke ayat berlatih 4. Urutkan sudut-sudut di bawah ini mulai dari yang terkecil. Nah, kalian kita bisa lihat ya, sudut yang paling besar itu adalah yang sudutnya yang lebih dari 90 derajat. Ini sudutnya lebih kecil ya, sudut TUF. Lalu kita lanjutkan dua sudutnya IJK dengan MNO, mana yang lebih kecil ya. IJK ini besarnya 90 derajat. Nah, untuk mengetahui besar sudut MNO, kita pakai busur derajat lagi ya. Titik sudut N-nya di 0 ya. Lalu kaki sudut ON-nya menunjukkan ke angka 60. Jadi besarnya 60 derajat. Nah, berarti kita bisa urutkan sekarang sudut dari yang terkecil, sudut TUF, lalu sudut Ibu di sini sudut MNO, lalu sudut IJK, gitu ya. Lanjut sekarang. Nah, sini kita hitung dulu besar sudutnya. Sudut GHI besar sudutnya, sudut GHI besar sudutnya ini ada di antara 50 dan ini ya garisnya ada di antara 50 dan 60, berarti besar sudut GHI 55 derajat gitu. Sudut XYZ kita putar sudutnya, busurnya bukan sudutnya ya, busurnya. Nah, YZ-nya di 0, YX-nya ada di antara 90 dan 100. Antara 90 dan 100 adalah 95 derajat ya. Sekarang sudut ABC, titik sudutnya di B. Nah, menunjukkan di antara 20 dan 30. Antara 20 dan 30 adalah 25 derajat. Jadi urutan sudut dari yang terkecil ada sudut ABC, sudut GHI, lalu sudut XYZ. Itu ya. XYZ. Ya. Lanjut. Nah, untuk yang ini urutkan sudut-sudut di bawah ini mulai dari yang terbesar, kebalikannya yang tadi ya. Urutkan dari yang terbesar. Kita hitung dulu sudut RST, besar sudutnya ini menunjukkan 40 derajat. Lalu sudut KLM sudut KLM menunjukkan 70 derajat. Lalu sudut DEF
menunjukkan 100 derajat. Jadi kali ini urutan dari yang terbesar adalah sudut DEF, lalu sudut KLM, lalu sudut RST. Itu ya. Lanjut. Sudut PQL ini kalau tegak lurus begini berarti besarnya 90 derajat. Ya, sudah jelas. Nah, lanjut sekarang XYZ. Kita hitung XYZ. Nah, sudut XYZ ada di antara 60 dengan 50, berarti 55 derajat. Sekarang sudut TUF. Sudut TUF ada di antara 130 dan 140, berarti 135 derajat. Jadi urutan dari yang paling besar adalah sudut TUV, bukan TUF, TUV, lalu sudut PQR, lalu sudut XYZ. Seperti itu ya. Sudut XYZ ya. Lanjut kita ke materi berikutnya. Ayo berlatih 5, halaman 166 ya. Dengan menggunakan kertas siku-siku, periksalah sudut-sudut berikut ini termasuk sudut siku-siku, lancip atau tumpul. Kita tidak pakai kertas, tapi kita pakai busur derajat ya. Kita hitung. Nah, sebelumnya ibu pernah jelasin ke kalian kalau sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat, sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat, sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat ya. Kita hitung nih. Ini nomor 1 sudah diketahui kalau ini sudut tumpul. Nah, kita harus tahu dulu besar sudutnya berapa nih. Besar sudutnya di sini menunjukkan ke angka 110. Betul ya, karena lebih dari 90 derajat itu termasuk sudut tumpul. Lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini besar sudutnya 90 derajat. Artinya nomor 2 ini adalah sudut siku-siku. Seperti itu ya, kalian pasti bisa. Kita lanjutkan nomor 3 dan seterusnya. Kita hitung. Ini menunjukkan di angka antara 60 dan 70. Antara 60 dan 70 berarti 65 derajat. 65 derajat ini kurang dari 90 derajat, artinya sudut ini adalah sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini menunjukkan di 110 derajat. 110 lebih dari 90 derajat, artinya ini tumpul, sudut tumpul ya. Nomor 5. Besarnya
90 derajat, berarti ini adalah siku-siku. Itu nomor 6. Kaki sudutnya yang satu menunjukkan di angka 60. 60 derajat itu kurang dari 90 derajat, artinya ini adalah sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Sekarang lanjut. Nomor berikutnya ini nomor 7 menunjukkan ke angka 110. 110 lebih dari 90 derajat, berarti ini sudut tumpul. Nomor 8 menunjukkan di antara 70 dan 80, berarti 75 derajat. 75 derajat kurang dari 90 derajat, berarti ini sudut lancip. Nomor 9. Nomor 9 ada di antara 70 dan 80 juga. Berarti ini 75 derajat. 75 derajat ini berarti sudut lancip. Seperti itu. Nomor 10. Nolnya yang dalam ya, karena sini nih garis kaki sudut satunya lagi. Kaki sudut satunya lagi ada di antara 130 dan 140. Antara 130 dan 140 berarti di sini 135 derajat. 135 derajat itu lebih dari 90 derajat, artinya ini sudut tumpul. Ya. Lanjut sekarang, ayo berlatih 7 halaman 169. Ya. Ukurlah besar sudut berikut menggunakan sudut satuan yang telah kamu buat. Kita pakai busur derajat lagi, ya. Caranya sama seperti tadi. Titik sudutnya kita tempatkan di titik tengah. Kaki sudut salah satunya menunjukkan angka 0. Kaki sudut satunya lagi menunjukkan besar sudutnya. 0-nya yang dalam. Kaki sudut satu lagi ada di antara 50 dan 60, berarti besar sudutnya 55 derajat. Ya. Lalu ini tegak lurus. Kalau tegak lurus itu besarnya 90 derajat. Tuh. Sekarang kita hitung yang berikutnya. Kaki sudut 1 menunjukkan ke angka 0, 0-nya yang luar, yang hitam. Kaki sudut yang satunya lagi menunjukkan besar sudutnya ada di antara 70 dan 80, berarti besar sudutnya 75 derajat. Lanjut. Titik sudutnya himpitkan dengan titik tengah. Kaki sudut yang satu menunjukkan angka 0, angka 0-nya yang merah, yang dalam. Kaki sudut satu lagi menunjukkan besar sudutnya 110 derajat. Tuh, ya. Lanjut. Kali ini titik tengahnya sama seperti tadi. Nah, sekarang kaki sudutnya menunjukkan angka 0 itu di yang hitam. Garis yang hitam. Kaki sudut satu lagi menunjukkan di 110 derajat. Jadi besar sudutnya 110 derajat. Nah, yang ini garis lurus. Garis lurus itu besar sudutnya 180 derajat. Seperti itu, ya. Kalian buka lagi buku kalian halaman 170
3. Perhatikan bangun-bangun berikut ini, kemudian istilah titik-titiknya. Kalian lihat nomor 1, ini ada bangun datar persegi panjang, nama bangun persegi panjang, sisi-sisi sejajar. Persegi panjang itu mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Jadi sisi yang sejajar adalah kita tulis GH sejajar, artinya ini sejajar ya, sejajar dengan EF, dan HE sejajar dengan GF. Nah, artinya ini sejajar ya. Lalu sisi-sisi sama panjang GH dan EF sama panjang, lalu HE dan GF sama panjang, gitu ya. Sudut-sudut siku-sikunya, sudut kita dari bawah EFG, lalu FGH, sudut FGH, lalu sudut GHE, lalu sudut HEF. HEF tuh ya. Lanjut. Sini ada bangun datar lagi, nama bangunnya kalian pasti sudah pada tahu. Sini persegi. Sisi-sisi sejajarnya sejajar ya. Ini yang disebut sejajar. KL sejajar dengan NM dan NK sejajar dengan ML. Itu ya. Sisi-sisi sama panjangnya. Nah, kalau persegi semua sisinya sama panjang. Jadi KL, LM, KL, LM, MN, dan NK. Sudut-sudut siku-sikunya, sudut KLM, sudut KLM, sudut LMN, sudut LMN, lalu sudut MNK, lalu sudut NKL. Nah, itu ya. Lanjut di bawahnya, ini gambarnya sebenarnya ini kurang ini ya, karena di bukunya nggak ada garisnya, jadi ibu buat. Nama bangunnya ada, ini adalah belah ketupat. Sisi-sisi yang sejajarnya, nah sisi yang sejajarnya ini ya, artinya ini sejajar. Ini ya yang sejajar ya. PS sejajar dengan QR atau RQ boleh, dan PQ atau QP juga boleh sejajar dengan SR, itu ya. Sudut-sudut yang berhadapan, nah sudut yang berhadapan ini saling berhadapan, sudut PSR, sudut PSR, dan sudut PQR berhadapan. Lalu sudut SPQ, sudut SPQ berhadapan dengan SRQ, sudut SRQ, gitu ya. Sudut-sudut sama besar sama dengan sudut yang berhadapan. Jadi sifat pada belah ketupat itu sudut yang berhadapan itu sama besar ya. Lanjut nomor 4. Nomor 4 ini nama bangunnya adalah trapesium sama
maaf, ini trapesium, siku-siku. Sisi-sisi yang sejajarnya ini hanya ada 2 sisi yang sejajar, yaitu WV sejajar dengan TU. Kenapa WT dan VU tidak sejajar? Nah, karena VU ini dia miring, jadi dia tidak sejajar. Itu ya. Nomor 5, nama bangunnya ini jajar genjang, atau ada yang bilang juga jajaran genjang, sama saja. Sisi-sisi yang sejajarnya FE sejajar dengan CD, FE sejajar dengan CD, dan FC sejajar dengan ED. Ya. Sisi-sisi sama panjang. Nah, kalian lihat jajar genjang ini sisinya sama seperti persegi panjang. Sisi yang sejajar ini sama panjang, artinya sisi-sisi sama panjang. FE sama panjang dengan CD, FE dan CD, lalu FC dan ED ini sama panjang ya, ini sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan, nah ada 2 pasang sudut yang berhadapan. Sudut CFE ini berhadapan CDE, sudut CDE. Lalu sudut FCD berhadapan dengan sudut FED. Sudut-sudut sama besar. Nah, sudut-sudut sama besar ini sama karena sifat jajar genjang itu sudut yang berhadapan besarnya sama besar. Jadi FCD, FED besarnya akan sama. Besarnya akan sama ya, yang berhadapan besarnya akan sama. Jadi jawabannya sama ya. Lanjut sekarang. Nah, di sini ada segitiga. Kalian lihat ada tanda seperti ini, artinya kalau hanya ada 2 ini adalah segitiga sama kaki. Nah, ada tanda ini artinya kakinya sama ya, ini adalah kaki segitiganya. Lanjut sekarang di nomor 6, ini ada segitiga. Nah, segitiga ini memiliki tanda ya. Tandanya ini artinya panjang kakinya ini sama panjang ya. Berarti ini nama bangunnya adalah segitiga sama kaki. Nah, sisi-sisi yang sama panjang. Nah, sudah ada tanda seperti ini, berarti sisi yang sama panjangnya adalah GI dan HI ya. GI dan HI. Nah, sudut-sudut sama besar. Nah, untuk segitiga sama kaki ya, selain sisinya yang sama panjang, sisi kakinya yang sama panjang, sudutnya juga, sudut pada kakinya juga sama besar ya. Jadi sudut yang sama besarnya adalah IGH dan IHG sama besar ya. Nah, seperti itu. Lanjut nomor 7. Nomor 7 ini adalah bangun layang-layang ya. Pasti kalian tahu nama bangunnya ini layang-layang, seperti mainan kalian nih yang cowok ya, yang anak laki-laki. Nah, lanjut ya. Sisi-sisi yang sama panjang. Nah, sisi yang sama panjangnya itu adalah ini ya, yang sama panjang. Sisi JM dan sisi LM ini sama panjang. Lalu sisi JK dan sisi LK sama panjang ya. Lalu sudut-sudut yang berhadapannya ada JML berhadapan dengan JKL ya, yang saling berhadapan, dan sudut MJK dan sudut MLK ini juga saling berhadapan ya.
Nah, sudut-sudut yang sama besar pada layang-layang ini ada satu pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut MJK itu sama besar dengan MLK, ya, sama besar. Nah, lanjut nomor 8. Nomor 8 ini belah ketupat, ya. Belah ketupat tadi sudah Ibu bahas di nomor sebelumnya. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini ada segitiga lagi. Segitiganya adalah segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Karena ini ketiga sisinya sama panjang, ya. Nama bangunnya segitiga sama sisi. Lalu ada sisi-sisi yang sama panjang, namanya segitiga sama sisi. Berarti ketiga sisinya juga sama panjang. TR sama panjang dengan RS, sama panjang juga dengan TS, ya. Nah, ada sudut-sudut yang sama besar. Nah, sifat dari segitiga sama sisi selain sisinya yang sama panjang, juga ketiga sudutnya sama besar, yaitu sudut TRS, sudut RST, dan sudut RTS ini sama besar, ya. Ini ya sifat dari ketiga sifat dari segitiga sama sisi. Ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar, ya. Lanjut nomor 10. Nomor 10 ini ada persegi panjang. Persegi panjang juga tadi sudah dijelaskan, ya, di nomor sebelumnya. Nama bangunnya persegi panjang. Sisi sejajarnya XW sejajar dengan UV dan XU sejajar dengan WV, ya. Sisi-sisi sama panjang. Nah, yang sama panjang itu ini, ya, X, W, dan UV sama panjang, juga XU dan WV sama panjang, ya. Sudut-sudut yang berhadapan UXW, sudut UXW, dan sudut WVU ini berhadapan. Lalu ada sudut XUV dan sudut XWV. Sudut-sudut sama besar. Nah, keempat sudut pada persegi panjang, keempat-empatnya ini sama besar, ya. Sudut XUV, sudut UVW, sudut VWX, dan sudut WXU ini sama besar, ya. Nah, untuk kelas 3 materinya sampai sini, ya. Materinya sampai sini, semua materi sudah dibahas untuk kelas 3, ya. Selamat belajar untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.